Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah hari Minggu Advent atau Pranatal yang keempat. Mari kita undang saudara-saudari bangkit berdiri. Kami persilakan Musa Harris untuk menyalakan lilin Advent yang keempat yang berada di paling ujung kanan berwarna ungu, yaitu lilin kasih melambangkan malaikat. Saudara-saudari, silakan duduk. Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Suci, Suci, Suci. Suci,
Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Kita akan memuji Tuhan, hai malaikat dari surga. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Engkau memberikan yang terbaik buat kami ya Tuhan. Pada hari ini kami bersama-sama saudari seiman ya Bapa untuk beribadah kepadamu. Kami telah persiapkan jauh-jauh hari ya Tuhan untuk datang beribadah kepadamu. Beri kami konsentrasi yang baik, di mana hati kami ada di sini, di situ pula kami juga ada ya Tuhan. Pimpin ibadah kami ya Bapa dari awal sampai dengan akhirnya. Biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup kami telah berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Lukas, pasal Lukas 2 ayat 25 sampai dengan 35. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan seandainya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan dalam hukum Taurat. Dia menyebut anak itu dan menantangnya sambil katanya,
Sekarang Tuhan, bukankah kamu pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat Israel. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon berkatai mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang Israel di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menebus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Saudara-saudari silakan duduk. Kita akan masuk di dalam doa pengakuan dosa. Wahyu pasal 2 ayat 5 berbunyi demikian. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tuhan adalah Bapa kami yang bertata kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan untuk mengakui dosa-dosa yang telah kami perbuat, baik disengaja ataupun tidak sengaja, melalui pikiran kami atau tingkah laku kami yang tidak diperkenankan oleh-Mu ya Bapa. Ampunilah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup kami telah berdoa. Amin. Bunyi bel. Kita akan menyanyikan lagu Bunyi Bel. Kristus telah lahir.
mempersiapkan hati diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kami persilakan Musa Harris. Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Ya Tuhan yang hidup selama-lamanya, 永活的上帝啊， kami membutuhkan firman-Mu untuk menuntun hidup kami, 我们请求你的话语来引导我们的生活， supaya kami boleh menjadi orang-orang yang berpengharapan 将我们成为有盼望的人。 dan tetap setia mengikut Engkau sampai akhir hidup kami. 我们一生忠心的跟随你。 Maka biarlah Tuhan sendiri yang boleh berfirman kepada kami, 愿上帝对我们每个人说话， menolong kami mengerti akan isi hati-Mu. 让我们能够明白你的心意。 Roh-Mu memampukan kami melakukannya. 你的圣灵帮助我们能够施行出来。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap belajar firman Tuhan. 奉主耶稣的名，我们祷告，我们预备了好我们的心来学习你的话语。 Amin. 阿明。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada satu pernyataan bunyinya seperti ini. 亲爱的弟兄姐妹们，有一句话这样说： Dikatakan manusia bisa hidup tanpa makan 40 hari. 人仍然能够活着，虽然他不吃40天， Kalau tanpa minum 不喝水 3 hari. 3天。 Nah, kalau tahan nafas sekitar 4 menit. 我们不呼吸大约是4分钟。 Bagaimana dengan manusia yang tanpa harapan? 没有盼望的人是怎样的情况呢？ Dikatakan bahkan manusia yang tanpa harapan itu sebenarnya sama seperti orang yang sudah mati. 人没有盼望，其实他已经死了。 Betul, mungkin secara fisik dia masih hidup, 虽然看来他还是活着， tapi orang yang tanpa harapan hanya menunggu waktu untuk mati. 但是没有盼望的人，他已经朝向死亡了。 Karena orang yang hidup 因为活着的人 seharusnya tetap memiliki impian dan harapan di dalam hidup ini. 他在他的生命中应该有梦想和他的盼望， Baik impian dan harapan yang ia bangun dari dirinya, 可以说是他自己建立的梦想和盼望， maupun impian dan harapan yang ia bangun dari janji-janji yang ia terima dari pihak lain. 或者是别人给予他的盼望或应许。 Misalnya saat ini kita sedang ada dalam masa-masa pesta demokrasi. 现在我们正在民主盛宴期间， 14 Februari kita akan memilih anggota legislatif dan pimpinan negara yang baru. 2月14日，明年我们要选会议员和我们的领袖。 Di masa-masa kampanye ini kita tentu mendengar dan melihat, membaca banyak janji-janji yang diucapkan. 在这期间，我们能够看到、读到和听到许多他们的承诺， Janji-janji yang mengatakan bahwa mereka bisa membawa negara ini lebih baik. 他们承诺他们能够带领我们的国家走向更好的情况。 Janji-janji yang mengatakan akan lebih menyejahterakan rakyatnya. 他的人民能够得到更好的福利。 Ada yang bilang akan kasih BPJS gratis. 有人说他会给予免费的 BPJS， 就是社会健康保障。 Ada yang bilang ibu kota negara akan tetap di Jakarta. 有的承诺印尼的首都仍然在雅加达， Dan janji-janji lainnya. 或者是别的应许。 Kita hanya bisa berharap janji-janji tersebut bisa dipenuhi. 我们只有盼望他们的承诺能够实现， Karena di dalam janji terkandung harapan. 因为在他们的承诺，我们看到有盼望。 Namun kita harus akui, 但是我们要承认， yang berjanji adalah manusia. 许下承诺的是人，
ada banyak faktor yang dapat membuat janji itu tidak tercapai. 有很多因素能够致使这些承诺不能够实现。 Jangankan janji yang besar gitu ya, 不要说大的承诺， janji yang berskala nasional, 全国性的应许， janji dalam kehidupan sehari-hari yang sederhana pun kadang-kadang kita sering lalai dan lupa, bukan? 在我们日常生活简单的事，我们有时忽视了，或者是忘记了，是不是呢？ Misalnya gambar ini nih. 好像比如说， Nah, 比如说， ini gambar orang yang berjenggot dan berkumis gitu ya. 有一个有胡须和胡子的人。 Waktu awal-awal saya pacaran sama Semu, 当我还在和师母恋爱期间， Semu sudah bilang waktu itu, 师母已经告诉我， Ko, 哥哥， saya suka laki-laki yang rapi gitu ya. 我喜欢整整齐齐、整洁的男人， Tidak mau ada jenggot, tidak mau ada kumis, rambut nggak boleh gondrong. 不要有胡须，不要有胡子，不要有长发。 Nah, permintaan yang sederhana kan? 很简单的要求，是不是？ Saya bilang, oke. 我说可以了， Nah, ini udah mau 12 tahun menikah. 我们已经12年结婚了， Ya, kadang-kadang kumis jenggot juga lupa dicukur. 有时胡须和胡子忘记剃， Atau kadang-kadang malas dicukur gitu ya. 或者是哎呀很懒得去剃。 Apalagi sejak masa-masa Covid lebih banyak pakai masker kan. 有时甚至尤其是在疫情期间，我们戴口罩。 Kata-kata saya bilang, ya kumis jenggotnya nggak kelihatan lah kan pakai masker gitu ya. Nanti-nanti aja cukurnya. 我戴口罩，我的胡须和胡子看不见，不必去剃了。 Terus Semu bilang, 师母就回答 sekarang 说 panggilnya sudah Dad gitu ya, Daddy ya.：“ 他说亲爱的， Dad, ingat janjimu loh. Kumis, jenggot, cukur, rapi gitu katanya. 亲爱的，你要记得你的承诺喽，你要剃光你的胡须胡子，要干干净净的。” Tadi pagi Semu bantu-bantu rapikan rambut gitu ya. 今天早上师母帮我整理我的头 Terus 发， dia bilang, Dad, rambutnya sudah panjang loh. 她说：“你的头发已经开始长了。” Sebenarnya Semu sudah bilang beberapa hari lalu. 其实她几天前已经告诉我了 Saya。bilang, Han, cukurnya hari Senin aja ya. Rambutnya mau buat ilustrasi khotbah hari Minggu gitu. 我说明天拜一了，因为今天我要讲道， Nah, jadi besok rambut harus dicukur nih supaya rapi. 所以明天我要把我的头发剪。 Karena kalau saya cukur bersih kumis jenggot dan rambutnya nggak terlalu gondrong, 就我把我的胡须胡子、我的头发整齐的把它剪好。 maka semua hatinya pun senang gitu ya. 当然师母的心会欢喜快乐 Dan，pasti tambah sayang sama suaminya. 更爱我这个丈夫。 Nah, itulah kalau seseorang harapannya terpenuhi. 这就是当一个人的承诺实现， Hatinya akan lega, senang, dan merasa bangga serta puas. 他的心里就好像主是祝福、快乐好喜乐啦，满足。 Itulah yang dialami oleh Simeon. 这就是西面所体会到的。 Simeon berkata di awal nyanyiannya yang tadi kita sudah baca. 西面在他的称颂的开头，他说 Ayat 29. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera.：“ 主啊，如今可以照你的话释放仆人安然去世。” Dari sejak e-poster minggu lalu, 这前一个礼拜的海报， perginya saya kasih tanda petik 我已经有给一个字， supaya kita paham gitu ya. Jangan- Ini bukan lagi mau pergi jalan-jalan ke tempat lain gitu ya, 这不是要去别的地方走走旅游， tapi pergi di sini artinya Simeon sudah siap mati dan ketemu Tuhan. 去这个意思就是西面已经预备了自己回到上帝的面前。 Kenapa demikian? 为什么呢？
karena janji yang Tuhan berikan kepada dia, 因为上帝所给予他的应许 yang menjadi harapannya 是他的盼望， sudah terpenuhi. 已经应验了。 Simeon telah melihat Mesias, 西面已经看见了弥赛亚， Mesias yang membawa keselamatan. 这个弥赛亚带来救恩。 Itulah sebabnya bagi Simeon, ketika ia sudah berjumpa Mesias hari itu di Bait Allah, 所以当西面在圣殿遇见弥赛亚的时候， hidupnya sudah lengkap. 他的生活已经完整了， Hidupnya itu sudah utuh, sudah penuh gitu ya. 他的生命已经充实了， Dan ia sudah puas. 他已经满足了， Sehingga ia siap dipanggil Tuhan kapanpun. 所以何时何日他已经预备了回到上帝那里。 Cuma dikasih Tuhan, siapakah Simeon? 西面是谁呢？ Nah, di gereja kita punya komisi Simeon Hana. 我们教会有西面哈拿团 Nama 契， yang diambil dari Lukas pasal 2 ini. 就是起自路加福音第2章。 Yang kita pelajari hari ini Simeon. 今天我们思想的是西面， Selanjutnya di ayat-ayat berikutnya itu ada Hana. 然后在另一处圣经节有哈拿。 Komisi Simeon Hana kita itu untuk para lansia yang berumur 55 tahun ke atas. 西面哈拿团契是为那些已经55岁加龄的人预备的。 Kenapa dinamakan demikian? 为什么我们这样做呢？ Ada kemungkinan Simeon dan Hana diidentikan dengan orang yang sudah berlanjut usia. 可能西面和哈拿都被认为是已经老年的人。 Kalau Hana, iya. 假如哈拿是的， Di ayat 37 dikatakan ia janda dan berumur 84 tahun. 在第87节， 37节对不起，37节他说他已经年纪老迈， Umurnya 84 tahun. 87岁。 84 岁。 Ada yang berkata bahwa 84 itu sebenarnya bukan umurnya. 有人说84岁不是他的年龄， Itu adalah masa jandanya dia gitu. 而是他做寡妇的时 Berarti 期， umurnya lebih lanjut lagi ya, lebih 所 tua 以应该 lagi. 是更年老。 Nah, kalau Simeon umurnya berapa? 西面他的年龄有多少？ Tadi kita membaca ayat 25 sampai 35 kisah tentang Simeon. 刚才我们已经读了25节到35节关于西面的事， Berapa umurnya jemaat yang dikasih Tuhan? 他的年龄有多大呢？ Sebenarnya Lukas tidak menyebut usianya berapa. 其实路加没有记载他的年龄有多大， Bisa jadi dia memang orang tua, 也可能他已经是老年人， bisa juga belum setua itu. 可能也不是这么老。 Ya, jadi umurnya Simeon tidak dicatat oleh Lukas. 所以路加没有记载西面的年龄， Lalu apa profesinya? 他的职业是什么呢？ Ada yang mengatakan Simeon ini seorang nabi. 有人说西面是一个先知， Kenapa disebut nabi? 为什么会说他是先知呢？ Karena ayat 34 dan 35 yang tadi kita baca, 因为34和35节我们读了的经节， itu perkataan Simeon kepada Maria. 就是西面对玛利亚所说的话， Dan itu memang adalah sebuah nubuatan. 它是一个预言。 Simeon sedang menyampaikan apa yang akan terjadi kepada bayi Yesus yang nanti bertumbuh besar dan apa yang akan terjadi kepada diri Maria. 西面已经预言耶稣基督成长后要做什么，也已经预言了玛利亚会面临什么事。 Simeon berkata, bayi Yesus akan menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang. 他说，他这个孩子要叫以色列中许多人跌倒，许多人兴起。 Dan ketika itu terjadi, suatu pedang akan menembus jiwanya Maria. 当这件事发生的时候，有一个
利刀会刺透玛利亚的心。 Ayat-ayat ini sedang menggambarkan bahwa bayi Yesus itu akan menjadi besar dan akan mati tersalib. 这就预言，这个耶稣婴孩他会长大，然后在十字架受死， Dan itu akan meremukkan hati Maria. 他会伤透玛利亚的心， Seperti pedang yang menembus jiwanya. 就好像一把刀刺透他的心。 Karena hati ibu mana yang tidak bersedih kehilangan anaknya, bukan? 因为玛利亚是耶稣的母亲，她怎能不伤心呢？ Itulah nubuat atau perkataan Simeon tentang apa yang akan terjadi kepada Yesus dan Maria. 这就是西缅预言耶稣和玛利亚要面临的事。 Tapi sekali lagi Lukas juga tidak mengatakan bahwa Simeon adalah seorang nabi. 呃， Lukas tidak mengatakan bahwa Simeon adalah seorang nabi. 但是路加没有说西缅是一个先知。 Bisa jadi Simeon hanyalah umat Israel biasa-biasa saja. 有很可能西缅也只是一个普普通通的以色列民， yang mendapatkan janji tentang Mesias. 他已经得到了上帝的应许关于弥赛亚， Dan mendapatkan penggenapan atas janji tersebut. 也这个预言呢，这个盼望应许得到应验。 Dan ketika Simeon melihat Mesias, 当西缅看见这个弥赛亚， hatinya dipenuhi dengan sukacita. 他的心充满了喜乐， Maka ia menaikkan pujiannya. 他就称颂主。 Dan di dalam pujian ini serta hidupnya Simeon, 在这里称颂的内容和西缅的生活， kita bisa belajar dua hal tentang Tuhan yang ia imani dan juga Tuhan yang sama yang kita imani pada saat ini. 我们能够学习关于他所信的神，也是我们所信的神。 Yang pertama, Tuhan adalah pribadi yang setia dan menepati janjinya. 第一就是上帝是一个信实和信守诺言的位格。 Kita tidak tahu Simeon mendapatkan janji itu sudah berapa lama. 我们不晓得西缅已经得到了这个应许是多久了， Tapi yang kita tahu, Simeon mendapatkan penggenapan atas janji itu. 但是我们知道西缅已经得到了这个应许的应验。 Sebenarnya janji akan kedatangan Mesias itu adalah janji yang juga sudah berlangsung beratus-ratus tahun sebelumnya. 其实这个应许已经几百年前已经告诉了他们， Ketika bangsa Israel berdosa kepada Tuhan dan dibuang ke Babel, 当以色列民他们犯罪被掳到巴比伦， Tuhan berjanji akan membagikan seorang penyelamat bagi mereka. 上帝应许他要兴起一个拯救者， Dan janji yang sudah berlangsung ratusan tahun itu pun tergenapi. 这几百年前的应许已经应验了。 Dan kalau kita mau tarik lebih jauh lagi, 只是我们再拖更远， sebenarnya itu juga adalah janji yang Tuhan sudah berikan ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. 这也是上帝所给的应许。当亚当夏娃堕落跌在罪中， Kejadian 3 ayat 15 adalah perkataan Tuhan kepada ular. 创世纪第3章第15节是上帝对石说的话。 Tuhan berkata, 上帝说 engkau akan meremukkan tumit dari keturunan perempuan ini.：“ 你要伤他的脚跟， Tetapi keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. 女人的后裔要伤你的头。” Mana yang lebih mengerikan jemaat yang dikasih Tuhan? 那一个更重、更厉害呢？ Tumit yang diremukkan atau kepala yang diremukkan? 是不是就粉碎的脚跟，或者是粉碎的头？
itu adalah nubuat tentang kekalahan si iblis oleh Mesias. 就是预言这个撒旦会被弥赛亚所击败， Dan itu digenapi melalui karya Yesus Kristus. 就是在耶稣基督的作为已经被应验了。 Betul, sang ular berhasil meremukkan tumit dari keturunan perempuan itu. 是的，这个石已经伤了女人后裔的脚跟。 Ketika Yesus Kristus harus tersalib dan mati. 当主耶稣被钉于十字架，受死， Seakan-akan sang ular yang menang. 好像这个石已经得胜了， Tapi ia adalah Tuhan yang hidup dan bangkit kembali pada hari ketiga. 但是他其实是活的主，在第3天复活。 Dan itulah momen kepala sang ular diremukkan oleh keturunan daripada perempuan itu. 在那个时刻，石的头就被这个女人的后裔所粉碎了。 Iblis tidak punya kuasa lagi. 撒旦没有权柄了， Dan manusia yang percaya dan menerima Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi akan mendapatkan hidup yang kekal. 凡相信主耶稣是神，在已经第3天复活，成为他世人的救主，也要在神里复活。 Janji ribuan tahun sebelumnya pun digenapi. 这1000年以前的应许也已经应验了。 Ialah Tuhan yang setia, 他是信实的上帝， Tuhan yang tidak pernah lupa akan janjinya dan tidak pernah terlambat untuk menepatinya. 他永远不会忘记他的应许，也永远不会太迟应验他的应许。 Galatia 4 ayat 4 mencatat demikian. 加拉太书第4章第3节这样说： Setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. 既至时候满足，神就差遣他的儿子为女子所生，且生在律法以下。 Kelahiran Yesus di masa sensus bukanlah kebetulan. 主耶稣的降生在登记的时候不是一个偶然的事， Itu adalah waktu yang tepat Mesias datang ke dunia. 而是正好是弥赛亚降临的时候。 Hal kedua yang kita bisa pelajari tentang Tuhan yang diimani oleh Simeon dan juga kita adalah 我们从西面所相信的神和我们相信的神的第二点是， Tuhan adalah pribadi yang maha kasih. 上帝是充满慈爱的神。 Cuma dikasih Tuhan kita memang tidak tahu umur Simeon berapa gitu ya. 虽然我们不晓得西面的年龄是多大， Tapi kita bisa yakin Simeon itu lahir di masa kegelapan. 但是我们确信，西面是出生在黑暗的期间， Masa-masa ketika tidak ada firman Tuhan. 在哪个时代没有上帝的话语， Masa-masa ketika tidak ada nabi. 那个时代没有先知， Tapi entah bagaimana Simeon justru dapat mengenal dan mendapatkan janji dari 但 Tuhan. 是不知道为什么，西面能够得到上帝的应许，他能够认识上帝。 Apa yang hebat dari Simeon? 西面有什么了不起？ Apa istimewanya sehingga Simeon mendapatkan hal demikian? 他有什么特别的事使他能够得到这个应许呢？ Gak ada apapun pada diri Simeon yang membuatnya layak mendapatkan janji itu. 在西面的身上没有什么特别的事使他能够得到或者有资格得到这个应许。 Itu semua adalah kemurahan Allah 这一切都是因为上帝的怜悯， yang membuat Simeon dapat mengenal Yahweh, 致使西面能够认识上帝， yang membuat Simeon mendapatkan janji akan melihat Mesias, 西面得到这个应许，能够看见弥赛亚， yang membuat Simeon mendapatkan penggenapan janji itu,
ia bukan hanya melihat Mesias, ia bahkan menyambut dan menatang Mesias di tangannya. 西面不但看到这个应验被应验被这个应许被应验，他自己能够迎接，甚至抱这个婴孩。 Betul, Simeon bukan yang pertama kali melihat Yesus lahir gitu ya. 当然，西面不是第一个看耶稣降生的 Yang 人， pertama melihat Yesus lahir adalah para gembala. 第一个看见耶稣降生的是牧羊人。 Nah, Simeon berjumpa dengan bayi Yesus di bait Allah. 西面遇见婴孩耶稣是在圣殿里。 Ketika bayi Yesus sebagai anak sulung akan dipersembahkan kepada Tuhan. 当主耶稣成为头生的，要被献上。 Nah, tahukah kita berapa umur bayi Yesus waktu dijumpai oleh Simeon? 我们知道吗？耶稣的年龄有多大？当他在圣殿被西面遇见。 Kalau kita membaca ayat 21, 假如我们读第21节， di situ dikatakan pada umur 8 bayi Yesus disunat. 第8天他接受割礼。 Sesuai dengan Imamat pasal 12 ayat 3. 好，正如利未记12章第3节。 Selanjutnya ayat 22 dikatakan ketika genap waktu pentahiran. 按摩西律法满了洁净的日子，第22节。 Jadi ada masa-masa Maria memerlukan waktu untuk pentahiran setelah Yesus disunat. 所以耶稣得到接受割礼的以后玛利亚需要一段时间有洁净期的时间。 Itu juga hukum yang berlaku seperti dicatat dalam Imamat pasal 12 ayat 4. 就是在利未记12章第4节所记载的。 Dan waktu pentahiran itu adalah 33 hari. 洁净的日子需要33天。 Jadi ketika Simeon berjumpa dengan bayi Yesus, 所以当西面遇见婴孩耶稣的时候， umurnya bayi Yesus adalah 41 hari. 婴孩耶稣的年龄是41天。 Nah, ya, 41 hari. 41天。 Nah, jemaat dikasih Tuhan, Simeon mendapatkan kemurahan Allah. 西面得到上帝的怜悯， Tapi Allah yang Maha Kasih dan Maha Murah tersebut bukan memberikan keselamatan dan Mesias itu hanya untuk Simeon. 但是充满慈爱恩惠的上帝，不是单单给西面这个应许罢了， Bahkan bukan hanya untuk bangsa Israel. 也不只是给以色列民。 Keselamatan itu dikatakan di ayat 30 sampai 32 adalah untuk segala bangsa. 在第30到32节说，这个救恩是为万民的， Termasuk setiap kita yang ada di ruangan ini. 包括我们在座的每一个人， Sehingga kita beroleh hidup yang kekal. 以致我们每一个人都能够得到永恒的生命。 Yesus mati di kayu salib 主耶稣死在十字架上， supaya kita orang berdosa yang sudah mati ini 好让我们已经死在罪里的人 dihidupkan kembali. 能够活过来。 Di kayu salib, anak Allah rela sesaat ditinggalkan oleh Bapaknya. 在十字架上，上帝的儿子愿意片刻被他的父神离弃， Supaya kita semua yang sudah terusir dari Taman Eden diterima kembali menjadi anak Allah. 好让我们这些被上帝赶出伊甸园的人，能够再回到上帝面前，成为他的儿女。 Satu berita sukacita yang begitu besar. 这是这么大的喜乐的信息， Kita patut bersyukur kepada Tuhan. 我们应该向上帝感恩。 Nah, jemaat yang kasih Tuhan, kita sekali lagi tidak tahu berapa lama Simeon menunggu janji digenapkan. 我们不知道西面他要等待多少的时日，
这个应许被 Tapi 应 kita 验。 bisa belajar apa yang Simeon lakukan di dalam masa-masa menantikan penggenapan janji. 但是我们可以从西面的身上学习到，他等待的日子的时候，他做了什么事。 Di ayat 25 dikatakan, ia seorang yang benar dan saleh. 第25节说他是又公义又虔诚， Di dalam masa-masa penantian itu, 在这段等待的日子， dari hari sejak ia mengenal Yahweh dan mendapatkan janji itu, 自从他得到耶和华所给的应许， Simeon menjadi seorang yang menjadi berkat untuk sesamanya. 他成为他人的祝福， Ya, ia mendoakan orang-orang, 他为别人祷告， ia menolong orang-orang, 他帮助别人， sehingga ia disebut sebagai seorang yang benar. 以致他被称为一个公义的人， Kemudian apa maksudnya ia disebut sebagai seorang yang saleh? 被称为虔诚人是什么意思呢？ Itu terkait dengan relasinya dengan Yahweh. 这是关乎他与上帝的关系。 Ia adalah orang yang sungguh-sungguh menginginkan Yahweh di dalam hidupnya. 他盼望这耶和华在他的生命中， Ia adalah orang yang sungguh-sungguh memegang janji Tuhan dan percaya kepada Tuhan. 他真正的抓住上帝的应许，相信上帝， Ia tidak pernah lagu. 他没有忽略， Mungkin sudah lama ia menanti. 可能 Ia sudah lama menanti. 他已经很久等待。 Dan lama menanti bisa membuat kita frustasi, bukan? 假如很久等待会使我们沮丧， Tapi Simeon tidak demikian. 但是西面不是这样， Simeon sungguh-sungguh percaya Tuhan. 西面真正的相信上帝， Simeon sungguh-sungguh mempersembahkan hidupnya untuk taat atas pimpinan Tuhan. 他真正的献上他的生命，顺服上帝， Sehingga dikatakan Roh Kudus ada di atasnya. 所以圣灵在他的身上， Nah, itu menunjukkan ketaatannya Simeon. 这意味着西面的顺服。 Bagi Simeon, Tuhanlah segala-galanya di hidupnya. 在西面的心里，上帝是所有的一切。 Simeon adalah orang yang benar dan saleh. 西面是一个公义而且虔诚的人。 Bagaimana dengan kita jemaat yang dikasihi Tuhan? 亲爱的主内弟兄姐妹们，我们怎么样呢？ Kita adalah orang yang sudah mendapatkan anugerah keselamatan itu. 我们已经得到了救恩的恩典， Apakah itu menjadi kepuasan terbesar bagi kita? 是不是这成为我们最大的满足呢？ Apakah sejak saat kita percaya kepada Yesus, 是不是自我们相信主耶稣成为我们的救主， keinginan akan Kristus lebih besar dari keinginan-keinginan lainnya? 我们对上帝、对主耶稣的渴望远超过渴望别的事呢？ Kerinduan untuk berjumpa dengan Kristus lebih besar daripada impian-impian kita lainnya? 是不是我们渴望遇见主耶稣远超过我们别的梦想呢？ Apakah kita juga sudah siap pergi dalam damai sejahtera seperti Simeon? 我们是不是也已经预备了我们安然的气势，就好像西面？ Kita harus siap pergi kapan saja. 我们需要预备和任何时候我们离开这个世界， Karena kita sudah punya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. 因为我们已经拥有主耶稣，我们成为我们的救主， Karena kita sudah pasti mendapatkan hidup yang kekal. 因为我们已经真正的得到永生。 Kita tidak tahu kapan waktunya. 我们不知道那个时候， Tapi ketika menantikan waktu kita untuk pergi itu tiba, 但是当我们等待那个日子， biarlah kita boleh hidup saleh, selalu menginginkan Tuhan yang terutama dalam hidup kita. 让我们有虔诚的生活，以尊主为大。 Biarlah kita boleh hidup benar dengan menjadi berkat bagi orang lain. 我们有公义的
生活也成为他人的祝福。 dan menceritakan anugerah terindah yang juga dibutuhkan oleh mereka. 我们传扬这个极大的恩典给他们。 Selamat siap untuk pergi. 祝大家预备了心去。 Dan dalam menantikan penggenapan waktu itu, 当我们等待这个日子到来的时候， hiduplah saleh dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. 我们活在公义和虔诚之 Mari 中。 kita berdoa. 我们祷告， Tuhan, kami bersyukur memiliki Tuhan yang setia dan maha murah. 我们感谢主，因我们拥有这个信实和满有恩惠的上帝。 Dan kami adalah orang-orang yang mengalami kesetiaan dan kemurahan itu. 我们已经经历到上帝的信实和慈爱。 Biarlah kebenaran ini membuat kami siap untuk berjumpa dengan Engkau kapan saja Engkau kehendaki ya Tuhan. 让我们已经预备好了我们的心，借助这个真理，何时何刻，什么任何时候都能够回到主的身边。 Dan menantikan waktu kami untuk pergi tiba. 当我们正在等待这个时候到来， Tolonglah kami untuk hidup saleh dan benar sesuai dengan kehendak-Mu. 帮助我们过一个虔诚的生活，和主的心意。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。 Natal di hatiku. Inilah pujian lagu Natal di hatiku sebagai pujian respon atas firman Tuhan. Seperti palu
kita berdoa. Ya Tuhan, kalau kami berani mengaku bahwa Engkau sudah lahir di hati kami, maka mampukanlah kami menjadi pribadi-pribadi yang menunjukkan bahwa Engkau telah lahir di hati kami. Dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan, termasuk di masa-masa liburan, ketika ada keluarga boleh berkumpul dan akan menjalani liburan bersama-sama. Biarlah keinginan kami untuk berjumpa dengan Engkau tidak dipadamkan oleh kesenangan dan tertawa di masa-masa liburan itu. Tapi kami tetap menginginkan Engkau. Kami boleh tetap memuji Engkau. Kami boleh tetap meninggikan Engkau di masa-masa liburan kami, Tuhan. Engkau yang boleh menyertai, Engkau yang boleh memberkati keluarga-keluarga yang akan liburan, yang sudah berangkat maupun yang akan berangkat. Tuhan, lindungilah dari segala yang jahat. Dan Tuhan, tolonglah mereka boleh tetap menggunakan waktu bersama-sama sebagai keluarga untuk memuji, memuliakan, dan meninggikan Engkau ya Tuhan. Nah, bila Tuhan juga tolong kami sebagai murid-murid Kristus yang sudah mengalami anugerah yang begitu besar. Tolong kami Tuhan untuk boleh menjadi pribadi-pribadi yang peduli terhadap sesama kami. Berikan kami hati yang mau membantu, hati yang mau berkorban, hati yang peka dan peduli ya Tuhan. Dan terlebih daripada itu, tolong kami mau menjadi saksi-saksi-Mu, menceritakan tentang Tuhan yang begitu mengasihi kami, yang sudah lahir, yang sudah mati, yang sudah bangkit dan memberikan kami hidup yang kekal itu ya Tuhan. Mampukan kami, beri keberanian kepada kami Tuhan, menceritakan keindahan dan keajaiban anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami ya Tuhan. Dan tolonglah kami, ada masa-masa yang mungkin sulit di dalam hidup kami, tapi ketika kami belajar hari ini, kami punya Tuhan yang setia, kami punya Tuhan yang maha murah. Tolong kami ya Tuhan untuk terus percaya dan tidak pernah meragukan Engkau ya Tuhan. Tapi di saat-saat tidak mudah itu, kami boleh terus berharap, terus bersandar, terus percaya bahwa Tuhan akan mengerjakan hal yang baik di dalam kehidupan kami. Karena Engkau gembala kami yang mengenal kami satu persatu, yang senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan, inilah kami domba-domba-Mu, inilah kami murid-murid-Mu yang membutuhkan Engkau senantiasa mengajar kami, memperlengkapi kami, memampukan kami menjadi anak-anak Tuhan yang dapat menunjukkan Yesus sudah lahir di hati kami. Tolonglah kami dan kasihanilah kami ya Tuhan. Inilah syafaat kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Coba silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam persembahan. Kita nyanyikan lagu Kami Majus dari Timur. Persembahan dapat diberikan dalam kotak dan QRIS atau yang tertera di bangku saudara-saudari di depan. Kita akan menyanyikan lagu Kami Majus dari Timur. Ayat pertama, ketiga, dan kelima kita nyanyikan bersama-sama. Ayat kedua pria dan keempat wanita. Kami Majus dari Timur. Oh
kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam hidup kami sepanjang tahun 2023. Di saat suka Engkau menemani kami, di saat duka pun Engkau menemani kami, menguatkan kami sehingga dapat melewati masa-masa sulit dan kepedihan di dalam hidup kami. Kasih setia-Mu Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu, dan itulah yang menjadi jaminan dan kekuatan bagi kami dalam menjalani hari demi hari kami. Kami bersyukur untuk berkat yang Engkau curahkan setiap hari, dan saat ini kami bawa sebagian berkat untuk dipersembahkan kepadamu. Terimalah ini ya Tuhan sebagai ucapan syukur kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan. Kiranya kasih dan rahmat dari Allah Bapa yang selalu baru setiap hari, damai sejahtera dan penyertaan dari Yesus Kristus Sang Immanuel Juru Selamat dunia, pimpinan, penghiburan, pertolongan, kekuatan, hikmat dan bijaksana dari Allah Roh Kudus yang tinggal tetap dalam hatimu orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kiranya berkat dari Allah Tritunggal ini tercurah ke dalam kehidupanmu, memampukan engkau menjadi orang-orang yang hidup di dalam kesalehan dan kebenaran, sambil menantikan waktumu tiba untuk pergi kepadanya ataupun menyambutnya pada saat kedatangannya yang kedua kali. Amin. Betty akan menyampaikan warta jemaat. Shalom, Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudari semua. Shalom. Nah, gitu dong. Ya, kita akan mendengar beberapa warta. Ada warta sukacita dan ada juga warta dukacita. Ya, sukacita dulu ya. Kita bersyukur di tengah-tengah kita pada hari ini ikut beribadah beberapa tamu ya, baik yang datang dari luar kota maupun juga dari luar negeri. Saya panggil namanya, kiranya Bapak maupun saudara-saudari yang dipanggil namanya bisa berdiri di tempat saja ya, supaya kita semua bisa mengenalnya dengan baik. Yang pertama adalah Bapak Gunawan. Bapak Gunawan dipersilakan. Nah, Bapak Gunawan ada di belakang ya. Yang kedua adalah Saudari Hernawati dan Gracia. Bu Hernawati dan Gracia, ya, mereka adalah adik Ibu Herna, adik dari Bapak Tunse, ya. Gracia adalah keponakan, ya, ke saudaranya. Kemudian Bapak Herianto dan Ibu Agustin yang ada di depan sini, ya. Kami mengucapkan selamat datang kepada tamu-tamu semua yang hadir pada hari ini. Berharap minggu depan kalau masih berada di Jakarta bisa tetap beribadah bareng Natalan ya. Kita lihat untuk berita duka telah dipanggil berpulang ke rumah Bapa di surga Bapak Ciajanbun umur 85 tahun, disemayamkan di rumah duka Jelambar lantai dasar ruang Cempaka. Pada malam ini ada ibadah penghiburan
pukul 7:30. Jadi disarankan kepada Bapak Ibu sekalian untuk ikut memberikan dukungan dengan kehadiran, menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Majelis dan jemaat GPM Kemurnian ikut berduka cita, kiranya Roh Kudus menghibur keluarga yang berduka. Kita melihat bahwa pada tanggal 18 Desember, ya, ini adalah tema daripada Natal Komisi Anak GPM Kemurnian dan juga pelayanan siswa Pelita, mengundang seluruh orang tua yang mempunyai anak-anak kecil untuk bisa hadir dan merayakannya bersama-sama pada hari Senin besok 18 Desember jam 6 sore di ruangan ini, ya. Jadi jangan lupa Bapak Ibu bisa membawa anak-anaknya serta untuk merayakan Natal bersama-sama. Kemudian minggu depan tanggal 24 Desember adalah ibadah Natal intergenerasi, di mana baik anak-anak sampai dengan orang dewasa, orang tua, kita semua bersama-sama ibadah gabungan. Hanya satu kali ibadah, jam 9:30, ya. Tidak, yang ibadah pagi tidak ada. Jadi semua bergabung di jam 9:30. Dan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, khususnya bagi orang tua yang memiliki anak-anak sekolah minggu. Yang pertama, anak-anak akan duduk bersama dengan orang tuanya masing-masing, ya. Jadi bagi anak dan orang tua yang orang tuanya beribadah di GPMRI, mereka akan duduk bareng sebangku, ya. Kalau yang orang tua, kalau anak sekolah minggu di sini, tapi orang tuanya tidak berada di sini, maka anak-anak tersebut akan dikumpulkan bersama-sama dengan guru sekolah minggunya, ya, sama-sama berada di ruangan ini. Jadi ruangan ini diprioritaskan bagi anak-anak maupun juga dengan bersama orang tuanya, bersama juga dengan mereka yang senior, ya. Jadi kalau pemuda remaja masih kuat, bisa di atas, duduk di atas, ya, di balkon, ya, yang naik gitu, ya. Dan diharapkan anak-anak ketika datang untuk beribadah sudah sarapan, ya. Jadi mereka bisa tenang, nggak gelisah. Dan bagi orang tua yang memiliki anak yang memerlukan ruang gerak yang lebih, anaknya suka jalan-jalan sini sana gitu ya misalnya, ya. Nah, ataupun mungkin perlu sekali diberikan minum, susu atau makanan. Nah, mereka bisa dihimbau untuk beribadah di ruang aula. Jadi lebih bebas sedikit, ya, bisa keluar masuk, ya. Dan persembahan pada hari tersebut dilaksanakan hanya secara tunai dengan maju ke depan dan memasukkan uang persembahannya ke dalam kotak yang disediakan. Kalau Bapak Ibu perhatikan, beberapa kali kita ibadah intergenerasi, kita melakukan hal tersebut. Ada 2 kotak yang akan disediakan, kemudian Bapak Ibu akan berbaris dari belakang, ya, bersama dengan anak-anak untuk memasukkan uang tersebut ke dalam kotak persembahan yang ada di depan, yang nanti disiapkan. Dan juga bagi jemaat yang hadir dan mengikuti ibadah Natal minggu depan, tanggal 24, dan perayaan Natal di hari Senin, tanggal 25, diharapkan untuk tidak membawa tas atau ransel yang besar yang menimbulkan kecurigaan petugas keamanan yang berjaga di tanggal-tanggal tersebut. Bapak Ibu, seperti Bapak Ibu biasanya perhatikan, tiap kali Natal, Tahun Baru selalu ada polisi-polisi, ya, yang memang ditugaskan untuk menjaga gitu. Jadi diharapkan tasnya jangan terlalu gede supaya bisa dipangku atau dipegang sendiri, ya. Dan khusus tanggal 24 Desember dan 25 Desember, jemaat dihimbau untuk parkir kendaraannya bagi yang membawa kendaraan di City Walk, di mall yang berada di sebelah, ya. Nah, pintu samping, mereka punya pintu samping nih yang nembus ke jalanan ini, itu dibuka pada tanggal 24 Desember, dibuka dari jam 8 pagi sampai jam 12:30 siang.
Ya, jadi Bapak Ibu bisa jalan lewat jalan situ lebih dekat. Pada tanggal 25 Desembernya, pintu samping tersebut akan dibuka dari jam 4 sore sampai jam setengah 8. Ya, pengumuman ini juga nantinya akan ada di iwarta. Jadi ketika Bapak Ibu menerima warta via WA yang disampaikan oleh Pendeta Harris, diperhatikan jam-jamnya ya untuk mempermudah. Nah kemudian e-poster, kita lihat e-poster untuk minggu depan. Nah minggu depan tanggal 24 ya, Guru Injil Hendra Aweng akan menyampaikan firman Tuhan, temanya dari tahta ke palungan ya. Dan pertanyaan yang akan dibawakan adalah bagaimana kita memahami besarnya kasih Allah bagi kita selama ini. Ya, kemudian yang kedua, bagaimana kita meneladani Kristus dalam kehidupan bersama kita. Nah, ini dua pertanyaan yang akan dibawakan dijawab oleh Guru Injil Hendra Aweng. Dan kita melihat yang terakhir, perayaan Natal di GPMBRI Kemurnian tanggal 25 Desember hari Senin jam 5 sore. Ya, jam 5 sore mengundang seluruh jemaat untuk hadir dan bersukacita bersama. Nah, pada tanggal 25 Desember itu kita akan menyanyikan sebuah lagu tema dari lagu Natal pada tanggal 25 itu. Sekarang kita pelajari dulu ya, kita minta Saudari Iren untuk mengajarkannya untuk kita semua. Terima kasih. Baik, selamat siang jemaat semuanya. Sehubungan dengan perayaan Natal kita, lahir di hatiku, kita sama-sama mau belajar lagu tema kita. Mungkin bagi setiap jemaat yang baru hari ini mendengar, gak apa-apa boleh dengerin. Kita akan nyanyiin ini 2 kali. Sekali sama-sama dengan jemaat semua, kemudian kedua kali kita akan ulang gitu. Mari kita sama-sama belajar lahir di hatiku. Berharga di matamu.
sekiranya ingin mendengarkan lebih lagi, mungkin bisa juga dicari di aplikasi musik di handphone kita, atau juga bisa buka di YouTube-nya sekiranya jemaat semua mau mendengarkannya lagi. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Guru Injil. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi ini. Silakan kita bersaat teduh dan sampai ketemu minggu depan.